Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agustianti Yusuf dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 7 Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan tentang PDRI, yaitu Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pemerintah Darurat Republik Indonesia memiliki peran penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia. PDRI juga disebut dengan Kabinet Darurat, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Karena ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh seperti Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuk pemerintah darurat dengan susunan pemerintahannya yaitu 1. Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai Ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Penerangan. 2. Mr. T.M. Hasan sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. 3. Insinyur S.M. Rashid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Pemuda. 4. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman. 5. Insinyur Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan. 6. Mariono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI. 7. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar. 8. Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa, dan yang ke-9 Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera. PDRI juga memiliki peran antara lain sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah satu ke daerah yang lain. Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut, namun semakin terbukanya mata dunia terkait dengan konflik itu menempatkan posisi Indonesia semakin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaian konflik ini, maka oleh DKPBB dibentuklah UNCI, United Nations Commission for Indonesia, atau Komisi PBB, untuk Indonesia sebagai pengganti KTN. UNCI ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. UNCI memiliki tugas dan kekuasaan yaitu sebagai 1. Memberi rekomendasi kepada DKPBB dan pihak-pihak yang bersengketa, Indonesia dan Belanda. 2. Membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DKPBB. 3. Mengajukan saran kepada DKPBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tentram. 4. Membantu memulihkan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dengan segera. 5. Mengajukan rekomendasi kepada DKPBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada Republik Indonesia. 6. Memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketentraman rakyat. Dan yang terakhir, yang ke-7, mengawasi pemilihan umum bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan. Ketika tokoh-tokoh Republik ditawan Belanda di Bangka, delegasi BFO, Bijzonder Federal Overleg, mengunjungi mereka dan mengadakan perundingan. UNCI mengumumkan bahwa delegasi-delegasi Republik, Belanda, dan BFO telah mencapai persetujuan pendapat mengenai akan diselenggarakannya KMB. UNCI juga berhasil menjadi mediator dalam KMB. Bahkan peranan itu juga tampak sampai penyerahan dan pemulihan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia di Indonesia.